Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar dari Evangelium di Minggu Kantate 2 Mei 2021 ini. Mari kita persiapkan hati, sikap dan pikiran kita untuk menyambutnya. Damai sejahtera dari Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan sampai kepada kita sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan dan berikan firman kehidupan itu kepada kami masing-masing. Amin. Firman yang akan kita renungkan untuk mendengar firman atau kehendak Tuhan yang akan kita butuhkan dalam kehidupan kita diambil dari kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mari kita dengarkan apa yang dimazmurkan dalam Tehillim atau nyanyian puji-pujian ini. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah isi Mazmur 150 dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Bahasa Ibraninya dapat kita baca di dalam Alkitab bahasa Ibrani kita. Dari sana kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan Allah yang wajib kita lakukan di zaman sekarang. Berbahagialah dan diberkatilah siapapun yang mendengar, menghayati, memelihara, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Marilah kita perdalam apa yang tersirat dan tersurat dalam kalimat-kalimat Mazmur tersebut. Sungguh banyak yang indah, yang perlu atau yang dapat kita pelajari dari isi Mazmur ini. Dan beberapa di antaranya akan kita paparkan di sini. Silahkan masing-masing memperkaya pemahamannya selain dari apa yang diterangkan di sini. Kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani disebut kitab Tehillim atau kitab puji-pujian atau kitab yang penuh dengan tahlil atau pujian. Alkitab bahasa Indonesia menamai buku ini kitab Mazmur karena begitu banyak jenis pujian bercorak Mazmur. Nyanyian berisi puji-pujian dalam kitab ini. Kosakata Indonesia Mazmur bukan terjemahan hurufiah daripada Tehillim. Mazmur di bahasa Indonesiakan dari kata Ibrani mismor, yakni kata benda daripada kata kerja zamar, yang artinya memuji atau memuliakan Tuhan dengan lagu atau nyanyian dan musik. Itulah bermazmur, yakni bernyanyi dengan bermusik. Ada banyak jenis nyanyian pujian di dalam budaya bernyanyi kaum Ibrani atau Israel yang tidak usah kita bahas di sini. Dalam Mazmur 150 yang kita tidak tahu siapa penggubahnya, ada yang menduga Raja Daud, diberitahu penggunaan alat-alat musik dalam memuji Tuhan Allah atau Jehovah El.
Dan ada kemungkinan bahwa sewaktu melantunkan mazmur yang berupa doksologi ini, alat musik juga dimainkan, sehingga nyanyian ini dapat digolongkan sebagai mizmor atau mazmur, yakni nyanyian yang dilantunkan dengan diiringi permainan alat musik. Hal yang berikut Bapak Ibu, mazmur ini memberitahu kita, satu, apa yang harus kita lakukan, what. Kedua, kepada atau untuk siapa kita berhaleluya, whom. Ketiga, di mana kita lakukan berhaleluya, where. Keempat, mengapa kita berhaleluya, why. Kelima, bagaimana kita berhaleluya, how. Dengan apa kita berhaleluya, with what. Yang keenam, siapa yang berhaleluya atau who. Mari kita simak satu persatu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apa yang dianjurkan pemazmur untuk kita lakukan? What? Berhaleluya. Satu kata kerja imperatif saja, yakni haleluya. Kata dasarnya halal, yang artinya memuji. Kata kerja piel imperatif maskulin plural, homonim 2, haleluya, maksudnya puji kalianlah. Kata halal itu digunakan di 13 kalimat mazmur ini. 12 kali imperatif, 1 kali dalam bentuk yusif atau bentuk piel aktif. Tidak ada hal lain yang dianjurkan untuk dilakukan selain berhaleluya, memuji. Itu tandanya betapa begitu pentingnya berhaleluya itu. Dalam Mazmur 150 ini agak beda dalam kumpulan Mazmur haleluya, yakni Mazmur 146 sampai 150. Karena dalam Mazmur 150 ini hanya satu kata kerja yang menjadi anjurannya, yakni berhaleluya. Dari bentuk katanya yang imperatif jamak, bukan imperatif tunggal, berarti berhaleluya itu harus rame-rame. Tidak cukup hanya seorang. Sebab dalam berhaleluya itu harus ada suara-suara yang riuh, yang tidak mungkin dibuat oleh seorang diri saja. Seperti tersirat dalam arti akar kata halal, yang artinya riuh. Suara yang sangat ramai, hiruk pikuk. Suasana riuh terjadi kalau ada suara-suara yang ramai, tetapi dikumandangkan dengan indah dan merdu, enak didengar, menggembirakan, menyenangkan. Makanya, sewaktu menyanyikan The Great Hallelujah misalnya, atau Haleluya Nabolon itu, didambakan, nyanyian itu dikumandangkan oleh sangat banyak orang, tetapi sangat merdu didengar dengan aransemen sopran, alto, tenor, bassnya yang serasi dan harmonis. Kalau pemazmur mengajak berhaleluya, dia mengajak seluruh jemaah ramai-ramai menyanyikan nyanyian pujian kepada Dia, kepada Tuhan Allah, Hu, Yahweh El, sehingga kedengaran suara riuh yang luar biasa agung dan indah serta merdu. Keriuhan itu bisa disertai dengan gerakan-gerakan tangan, memuji dengan beriadah, yakni menyanyikan pujian disertai gerakan tangan berupa tarian atau dansa, atau tepuk tangan. Keriuhan yang indah atau merdu itu ditambah lagi dengan bernyanyi memuji sambil memainkan alat-alat musik, yakni bersamar atau bermazmur. Sesuai dengan semangat berhaleluya itulah, makanya pemazmur mengajak jemaah yang banyak itu berhaleluya dengan tiupan sangkakala, dengan gambus, dengan kecapi, dengan rebana, dengan permainan kecapi dan seruling, dengan ceracap yang berdenting dan yang berdentang, dan selain itu dengan tari-tarian,
bahasa modernnya dengan dansa. Kata-kata apa yang dihalelukan tergantung kepada kapan dan suasana apa jemaat atau orang banyak itu berhalelu. Di waktu Paskah pasti kebebasan dari perbudakan, keselamatan yang dikerjakan Tuhan yang dihalelukan. Di waktu Paskah Kristiani dihalelukanlah keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Di waktu musim panen tentu saja dihalelukan puji-pujian atas berkat Tuhan, atas hasil panen yang melimpah, dan lain-lain. Dari itu banyak juga corak nyanyian halelu itu. Ada berupa himne atau humnos, berupa kidung pujian atau nyanyian pujian, berupa benediktus, berupa magnificat di zaman Piwi dan lain sebagainya. Minggu lalu sudah dikatakan bahwa orang Kristen juga berhalelu atau tahlilan. Kalimat puji-pujian Kristen itu berisi berbagai kalimat ungkapan iman. Ada yang berisi firman dari kitab suci Alkitab, kesaksian iman, berupa pengagungan Tuhan dan lain sebagainya. Orang Kristen berhaleluya dengan berbagai gaya dan nyanyiannya. Sering dengan paduan suara, nyanyian di kebaktian yang akapela tanpa musik, tetapi ada juga dengan nyanyian-nyanyian yang diiringi musik dari berbagai genre. Sehingga ada juga yang bercorak rock and roll dengan berbagai lagu-lagu pop, ada yang disertai tari-tarian. Semua merupakan tahlilan Kristiani, yakni ekspresi sukacita, mensyukuri kebaikan Tuhan, dan kasih setianya yang terus berlangsung. Menurut catatan dalam Kamus Alkitab atau Kamus Pedoman, ada 27 alasan makanya umat Tuhan patut memuji Tuhan. Yakni karena keagungannya, keluhurannya, kemuliaannya, kebesarannya, kekudusannya, hikmatnya, kuasanya, kebaikannya, kasih setianya, kasihnya, kesetiaannya, keselamatannya, perbuatannya yang ajaib, penghiburannya, hukumnya, nasihatnya, menepati segala janjinya, pengampunan dosa olehnya, kesehatan rohani, pemeliharaannya yang terus menerus, kelepasan, perlindungan karena menjawab doa, pengharapan akan kemuliaan, karena segala berkat rohani dan segala berkat jasmani, berkat yang terus menerus. Itu 27 macam. Semuanya berdasar nats Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampai sekarang terbuka bagi pengikut Yesus Kristus mengubah nyanyian yang bisa dihalelukan. Mari saya ajak saudara-saudari yang bertalenta untuk terus memperkaya budaya umat Kristen Indonesia yang sudah kaya itu berhaleluya. Rajinlah berhaleluya. Kumandangkanlah halal yang sangat riuh hingga dunia mendengar dan melihat betapa indahnya dan sukacitanya menjadi pengikut Yesus Kristus yang sangat kompak berhaleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kepada atau untuk siapa berhaleluya? Dalam Mazmur 150 ada 3 alamat halelu yang dikumandangkan umat Tuhan, yakni Yah, haleluya, El, haleluel, dan Hu, haleluhu. Yah adalah singkatan dari nama Yahweh, bacaan Batak Jehovah. El adalah juga sebutan pasti untuk Tuhan umat Israel, untuk Tuhan kita, sembahan kita yang juga disebut Elohim. Dan Hu adalah kata ganti orang ketiga yang artinya dia. Kadang kata Hu atau dia dalam bentuk absolut digunakan juga untuk menunjuk kepada Jehovah. Bandingkan Ulangan 32, 39, Yesaya 41 ayat 4, 43 ayat 10, 13, 46 ayat 4, Yesaya 48 ayat 12. Tetapi dalam kalimat-kalimat dalam Mazmur 150, kata Hu berfungsi sebagai kata ganti orang ketiga dia, yakni suffix objek orang ketiga untuk kata kerja halal. Di sini ada 3 sebutan, Yah, El, Hu, untuk satu oknum.
Tidak ubahnya dalam pengenalan kita tentang Tritunggal itu. Ada 3 sebutan untuk satu Tuhan. Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus. Kepada Tuhan yang Maha Esa inilah umat Tuhan berhalelu. Kata kerja imperatif ini bukan hanya mengajak, tetapi bisa juga dipahami sebagai perintah yang bersifat mengharuskan atau mewajibkan. Kalau kita terhitung sebagai orang yang masih bernapas dan beriman kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, kita diharuskan, diwajibkan melakukan kegiatan halal atau memuji kepada Tuhan kita yang Maha Esa itu. Kita berhalelu Jehovah Elohim, sekaligus berhalelu Yesus Kristus, dan sekaligus juga berhalelu Roh Kudus. Kita rame-rame berhalelu sampai suara kita riuh, indah, enak, merdu keriuhannya, sehingga terdengar ke seluruh dunia, kepada segala bangsa-bangsa, agar mereka semua ikut berhalelu memuji Tuhan. Keriuhan yang kita kumandangkan bukan keriuhan yang sembarangan, bukan yang asal-asalan, bukan karena teriakan-teriakan perselisihan, melainkan hasil usaha kita memadukan suara-suara yang beraneka ragam itu menjadi suara-suara yang harmonis. Ingat seperti suara di orkestra, suara alat musik berpadu. Ingat di grup band, suara manusia dan alat musik berpadu. Juga merupakan usaha memadukan teologi-teologi yang semarak itu agar menjadi teologi pujian bagi Tuhan yang mendamaikan hati dan mengalahkan perselisihan antar sekte dan antar aliran-aliran Kristen. Dengan demikian terwujudlah visi Tuhan kita, yakni segala bangsa memuji dan memuliakan Tuhan. Berdikkan Filipi 2 ayat 10-11, Sefanya 3 ayat 9-20, Yeremia 3 ayat 17, Zakaria 8 ayat 20-23, Maliaki 1 ayat 11, Mazmur 102 ayat 18-22. Terwujudlah doa Tuhan Yesus, ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu. Mari Bapak Ibu Saudara memulai usaha ini dengan pergaulan yang kompak berhalelu di jemaat-jemaat, antar jemaat berlainan denominasi, berhalelu oikumenis pada saat pertukaran pelayan gerejawi, berhalelu pada saat pertukaran mimbar di kalangan pimpinan-pimpinan denominasi, membentuk paduan suara lintas denominasi, memperkuat persatuan atau persekutuan oikumenis sekampung, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, senegara, dan lain-lain. Semua berhalelu melantunkan suara riuh yang indah, enak, merdu, harmonis, terpadu, dan bersemangat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di mana kita lakukan berhalelu? Where? Ada 2 kalimat yang memberi keterangan tentang di mana umat Tuhan berhalelu, yakni di dalam tempat kudusnya, Bekatso, dan di dalam cakrawalanya, Berakia, yang kuat. Bisakah di semua tempat berhalelu? Bisa. Pertama-tama di bait kudusnya, rumah ibadah. Kemudian di tempat-tempat yang dikuduskan. Yang penting syaratnya terpenuhi, yakni tempat itu harus kudus. Kudus artinya khusus. Tempat itu dikhususkan untuk Tuhan yang kudus, sebagai tempatnya bersama-sama dengan para pemujinya yang kudus, yang melantunkan nyanyian pujian yang kudus, yang dikhususkan untuk Tuhan. Tempat itu tidak cukup hanya suci. Banyak tempat suci di dunia, tetapi tidak kudus untuk Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Tempat berhalelu itu harus dikuduskan atau dikhususkan oleh Tuhan dan oleh umat Tuhan. Semua hal yang tidak bersesuaikan untuk Tuhan harus disingkirkan dari tempat itu. Dari itulah dikenal di kalangan umat Tuhan
ritus pengudusan yang disertai dengan ritus penyucian. Rumah Tuhan atau rumah ibadah dikuduskan dengan penahbisan rumah itu bagi Tuhan. Dan setiap kebaktian Kristen dikuduskan dengan memulai kebaktiannya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu kita sebut potum dan introitus. Orang yang berkumpul beribadah itu menyambutnya dengan berhaleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu dia nyanyikan. Penyucian di kebaktian Kristen terjadi sewaktu pengampunan dosa. Hati manusia itu pun harus dikuduskan dari awal kebaktian sampai akhir kebaktian. Dikhususkan untuk Tuhan. Terlebih sewaktu pemujian itu. Kalau diri manusia itu sebagai roh atau sebagai bait Roh Kudus, seperti dikatakan Paulus, maka diri atau tubuh yang turut berhaleluya itu harus kudus. Harus dikuduskan untuk Tuhan. Jadi jangan ada tubuh yang ramun, yang kotor, yang najis, kalau memang sebagai bait Roh Kudus. Umat Tuhan berhaleluya di dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawala itu kuat karena mampu memisahkan air di bawahnya dan air di atasnya. Cakrawala adalah tempat benda-benda penerang. Matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet yang disebut tata surya dengan galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi lainnya. Cakrawala itu kuat juga karena dia menjadi tempat benda-benda penerang dan benda-benda langit. Cakrawala itu dinamakan dengan langit, Kejadian 1 ayat 8. Kemudian langit disamartikan dengan tempat Tuhan bertahta. Cakrawala itu juga adalah tempat burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Langit itu tempat para makhluk surgawi seperti para malaikat berada. Di cakrawala itu harus terjadi kegiatan berhaleluhu. Cakrawala itu harus dijadikan tempat burung-burung berkicau, berhaleluya. Tempat para makhluk surgawi berhaleluya. Sekarang cakrawala itu telah dipenuhi dengan satelit-satelit, alat pemancar suara dan gambar atau video yang dikirim kembali ke bumi, ke setiap alat komunikasi digital yang semakin canggih. Semua itu harus diusahakan umat Tuhan sebagai alat berhaleluya Yesus Kristus Roh Kudus. Tuhan yang Maha Esa itu. Suatu saat nanti karena satelit-satelit itu dapat dengan mudah dihancurkan oleh senjata-senjata laser, kalau terjadi perang angkasa atau perang bintang, maka bukan hanya perang proksi atau proxy war, maka pemancar-pemancar itu akan ditempatkan di bulan atau di planet-planet lain, di mana pemancar itu tidak bisa dirusak senjata laser, tetapi siarannya dapat ditangkap dengan sangat jelas di bumi. Dengan demikian, pekerjaan berhaleluya itu tidak bisa dihambat oleh senjata-senjata laser yang dapat menghancurkan satelit-satelit atau oleh gelombang-gelombang radio pengganggu. Untuk itu orang Kristen dan umat Tuhan harus bekerja luar biasa hingga cita-cita bahwa seluruh umat Tuhan dapat berhaleluya di bumi bersamaan dengan haleluya di cakrawala yang berkumandang dari stasiun pemancar siaran suara dan gambar video yang ada di bulan atau di planet-planet yang ada di cakrawala itu. Berusahalah untuk itu. Atau sedikitnya berdoakanlah. Sebelum itu tercapai, rajinlah berhaleluya di bumi untuk persiapan bagi usaha yang lebih luas dan mengangkasa. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kita berhaleluya? Haleluel, haleluhu, why? Tadi sudah dikatakan alasan umat Tuhan berhaleluya. Itu menurut catatan-catatan dalam Alkitab. Di sini pemazmur secara khusus menyebutkan dua alasan. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Tuhan kita itu gagah perkasa atau gibur. Tuhan itu besar atau gadol. Dia lebih perkasa dari para pahlawan atau orang yang disebut perkasa di dunia ini. Seperti Daud, Nebukadnezar, Jenderal Alexander Agung, Raja Singamaraja 12 misalnya, dan lain-lain.
Kebesaran Tuhan melebihi kebesaran langit dan bumi serta isinya yang Dia ciptakan itu. Dia lebih besar dari raja yang dikatakan orang kebesarannya luar biasa, seperti para Firaun di Mesir dulu. Keperkasaan dan kebesaran Tuhan diberitahu dalam cerita bagaimana Tuhan telah menebus umatnya Israel dan membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Bandingkan Ulangan 9 ayat 26. Tuhan bisa memperlihatkan kebesarannya kepada hambanya, sehingga hambanya tahu bahwa tidak ada Allah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti dilakukan Yahova. Bandingkan Ulangan 3:24. Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan, kata pemazmur dalam 24 ayat 8. Tetapi walau Tuhan itu perkasa, Dia tidak memandang hina apapun. Dia perkasa dalam kekuatan akal budi, bandingkan Ayub 36 ayat 5. Salah satu alasan bagi umat Tuhan berhaleluya adalah karena Tuhan itu gagah perkasa. Dia perkasa artinya Dia mampu mengalahkan atau menundukkan segala sesuatu yang perlu dikalahkan atau ditundukkan. Dia perkasa karena Dia sudah mengalahkan musuh kehidupan umatnya, yakni dosa dan maut. Maut atau kematian yang menghantar orang ke neraka sudah digantinya dengan kematian yang menghantar orang ke surga. Dia perkasa karena telah menyediakan kehidupan surgawi di bumi dan di surga bagi setiap orang yang mempercayai dan mengikut Dia. Dia perkasa dan besar karena Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang menopang kehidupan, yang berkuasa dan yang menjadi hakim di akhirat nantinya. Sebenarnya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah berita atau cerita tentang kebesaran dan keperkasaan Tuhan sepanjang sejarah yang dicatat tersebut. Tujuan cerita itu untuk mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu masih akan terus melakukan hal-hal yang menunjukkan kebesaran dan keperkasaan Tuhan di masa depan demi kemaslahatan orang yang percaya yang mengikut Dia. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang alasan-alasan mengapa kita bersyukur, yakni syukur yang berisi pujian kepada Tuhan. Para pengikut Yesus Kristus bersyukur memuji Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus karena mereka merasakan, menyadari dan atau mengalami campur tangan yang baik dari Tuhan berupa berkat, kebahagiaan, kebaikan hidup, rezeki, keberuntungan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Campur tangan Tuhan itu adalah tanda keperkasaan dan kebesaran Tuhan. Namun tanpa adanya pengenalan seseorang tentang campur tangan Tuhan itu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan bersama sesamanya, pasti seseorang itu tidak akan memuji Tuhan. Pengenalan seseorang akan berkat Tuhan dalam kehidupannya membuat seseorang akan memuji Tuhan dan bersyukur. Misalnya, kalau seseorang menyadari bahwa dia masih bisa bernapas, masih sehat, dan terlindungi dari pandemi COVID-19 adalah karena kebesaran dan keperkasaan Tuhan melindungi dirinya, maka seseorang itu akan bersyukur dan berhaleluya. Kalau seseorang menyadari bahwa kuasa Tuhan yang bekerja sehingga tanaman-tanaman yang ada di pertanian, di perkebunan, bahkan di pekarangan rumah dapat memberikan hasil yang baik, maka seseorang akan memuji Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Pengikut Yesus yang tidak menemukan alasan memuji Tuhan dalam hidupnya terhitung sebagai orang yang buta warna kehidupan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih tidak terhitung sebagai orang yang buta warna kehidupan, tetapi orang yang celik warna kehidupan, sehingga secara spontan pun mau memuji Tuhan. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita berhaleluya? How? Dengan apa kita berhaleluya atau Tuhan? Berhaleluya bisa dilakukan dengan suara. Kita tahu ada berbagai jenis suara. Dengan gerakan badan, misalnya tarian, drama, tepuk tangan dan sejenisnya. Dan juga dengan animasi. Mungkin orang bisa mengatakan bahwa Mazmur 150 tidak bicara tentang animasi,
dalam arti penggunaan jenis-jenis film atau video untuk memuji Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu. Tetapi dari Mazmur 150 dapat diambil kesimpulan bahwa memuji Tuhan, berhaleluya, dapat dilakukan dengan berbagai metode sejajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan teologi serta kebudayaan manusia. Animasi itu adalah salah satu dari hasil perkembangan iptek, teologi, dan kebudayaan manusia. Semua yang ada itu dapat ditata, digunakan dengan penuh hikmat dan penuh kehikmatan maupun kekudusan untuk memuji Tuhan. Pemazmur menyebut beberapa alat musik yang dapat digunakan untuk memuji Tuhan. Disebut sopar, sangkakala, sarune, nebel, gambus, arbab, kinor, kecapi, sordam, top, rebana, tadi sajak, minim, kecapi, hasapi, ugap, seruling, tulila, sisele sama, ceracap yang berdenting, ugung panggora, sisele terua, ceracap yang berdentang, ugung panonggahi. Jenis-jenis alat musik dalam sebutan Ibrani tidak selalu sama dengan jenis alat musik yang disebut dalam terjemahan Indonesia maupun terjemahan Batak Toba. Dengan menyebut alat-alat musik ini, pemazmur hendak mengatakan bahwa segala alat musik yang dikenal waktu itu dan kemudian sekarang dapat digunakan untuk memuji Tuhan. Misalnya lagi, biola, organ, keyboard, piano, drum, jazz, tambur, kulintang, garatung, taganing, hesek, harpa, sarune getep, ogung budu, gamelan, terompet, saksofon, napiri, dan lain-lain. Banyak lagi alat musik yang tidak tersebut namanya di sini. Bunyi alat-alat musik itu menjadi profan atau untuk haportibion kalau ditujukan hanya untuk kegiatan-kegiatan profan atau haportibion saja. Tetapi apabila alat-alat musik itu digunakan untuk hal-hal yang sakral dan kesakralannya dikuduskan, dikhususkan untuk Jehovah, Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu, maka bunyi alat-alat musik itu dapat ditata, diatur, diaransemen untuk memuji Tuhan. Para orang percaya yang mengikut Yesus Kristus dapat membuat orkestra, salah satu sarana pengguna semua alat musik yang ada untuk memuji Tuhan. Untuk menggunakan setiap alat musik memuji Tuhan, manusia harus memiliki ilmu pengetahuan, teknologi yang tinggi, dan teologi Alkitabiah yang mumpuni, serta keterampilan yang luar biasa. Iptek, keterampilan atau skill, dan teologi itu dibutuhkan baik dalam memproduksi alat-alat itu maupun untuk memainkannya, serta mengarahkan tujuan pemujian yang akan dikumandangkan melalui alat musik tersebut. Tanpa iptek tidak mungkin alat-alat musik itu ada. Tanpa terapan teologi Alkitabiah yang membangun iman umat pengikut Yesus Kristus, alat musik itu tidak akan digunakan memuji Tuhan. Dengan keahlian seni musik, orang yang memainkan alat-alat musik itu secara serasi, harmoni, dan indah enak didengar, keriuhan atau halilu, suara alat-alat musik itu menjadi keriuhan yang sangat mengagumkan dan mengagungkan Tuhan yang Maha Esa itu. Untuk mencapai hal-hal sedemikian, kiranya keluarga-keluarga Kristen melatih diri di rumah, di sekolah, di mana ada kesempatan untuk menggunakan alat musik itu memuji Tuhan. Jangan malas melatih diri. Dan gereja harus terbuka untuk menerima penggunaan alat-alat musik dalam kebaktian-kebaktiannya memuji Tuhan. Tidak cukup hanya keyboard, klavier, atau piano, atau organ saja. Pemazmur 150 dalam ayat 4 mengatakan bahwa tarian juga dapat digunakan memuji Tuhan. Dari itu dapat dipahami bahwa drama, tonel, opera dapat juga dibuat menjadi sarana memuji Tuhan. Untuk itu koreografer dan sutradara yang hebat dan yang mumpuni sangat dibutuhkan oleh gereja-gereja. Adalah suatu hal yang masih sangat mengherankan mengapa di dunia profan ada yang dikenal tari penyembahan, tetapi di kalangan Kristen
belum dipopulerkan tari penyembahan Kristiani untuk menyembah Tuhan yang Maha Agung itu. Juga ada dikenal tari pujian. Tetapi mengapa juga belum dipopulerkan di kegiatan-kegiatan pemujian kepada Tuhan di kalangan umat? Tentu saja jawabannya, karena gereja kekurangan koreografer yang mumpuni, yang bisa mencipta tari yang diiringi musik untuk memuji atau menyembah Tuhan. Mudah-mudahan Fakultas Seni dan Fakultas Teologi bisa berkolaborasi untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan itu. Lalu hasilnya diterapkan dalam kehidupan berjemaat. Mungkin ada gereja di Bali dan di Jawa yang sudah berhasil membuat drama atau permainan wayang untuk sarana memberitakan Injil atau memuji Tuhan. Gereja-gereja lainnya, misalnya yang di luar Bali dan Jawa, perlu juga meniru keindahan budaya dan seni seperti itu secara kontekstual untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu akan dimuliakan dengan luar biasa kalau dilakukan demikian. Kesediaan gereja melakukannya akan mendorong kemajuan teknologi dan kebudayaan serta pempribumian teologi dalam konteks budaya yang ada di Indonesia. Untuk perayaan-perayaan hari-hari besar Kristiani sering dipertunjukkan operet yang sungguh indah dan mengesankan. Masih sangat perlu agar hal-hal seperti itu menjadi darah daging kehidupan jemaat-jemaat Kristiani. Kalau bisa demikian, gereja berhasil memberikan sumbangsihnya untuk memajukan budaya Indonesia. Tuhan pasti bersukacita melihat karya-karya seperti itu. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, apa dan siapa yang berhaleluya? Who? Ajakan pemazmur berhaleluya tidak ditujukan kepada oknum tertentu, tetapi terbuka kepada semua. Seruan itu terbuka kepada semua yang ada di langit dan di bumi. Di antara isi langit dan bumi ada benda hidup atau makhluk hidup, dan ada benda mati. Dengan seruannya, pujilah dia dengan arbab, dengan saruna. Itu berarti bahwa manusia sebagai makhluk hidup harus bijak dalam rangka mematuhi seruan itu dan terpanggil untuk mengikutkan benda mati dalam pemujian yang dilakukannya. Alat-alat musik adalah benda-benda mati yang dapat mengeluarkan suara apabila dimainkan oleh manusia. Apabila manusia memuji Tuhan dengan menggunakan alat-alat musik, itu berarti manusia berhasil menggunakan keahliannya untuk mengikut sertakan benda-benda mati yang bisa bersuara memuji Tuhan. Dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 14, salah satu Mazmur haleluya, dianjurkan agar segala makhluk, segala ciptaan memuji Tuhan. Benda-benda mati pun adalah ciptaan Tuhan dan semuanya itu harus dibuat turut sebagai sarana atau fasilitas memuji Tuhan. Pemazmur menyerukan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ayat 6. Yang bernapas di sini disebut nesama, yakni yang ditiupi napas atau nismat haya, atau yang di dalamnya bertiup mengalir nismat atau napas hidup. Dengan seruan ini pemazmur mengajak semua makhluk hidup yang bernapas menggunakan napas masing-masing memuji Tuhan. Berhaleluya. Yang bernapas itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan bumi dan matahari, yang semuanya tergolong sebagai makhluk atau ciptaan yang hidup dan bernapas. Napas bagi makhluk bernapas adalah hal yang memungkinkan makhluk itu hidup. Benda mati yang dibentuk Tuhan dari tanah waktu penciptaan manusia menjadi makhluk hidup atau nafas haya setelah Tuhan meniupkan nismat haya, napas hidup, ke dalam benda itu melalui hidungnya. Anjuran lembut ini, tehalel, kata kerja piel imperfect orang ketiga tunggal feminin, dalam arti yusib, bernada mewajibkan segala yang bernapas itu memuji Tuhan. Kalau manusia sebagai makhluk bernapas dan bernafsu bersedia memuji Tuhan, berarti manusia menggunakan napas dan nafsu yang dimilikinya untuk hal yang terbaik dan termulia. Napas adalah penggerak hidup, maka segala dampak adanya napas dalam hidup manusia
sebaik-baiknya digunakan untuk memuji Tuhan, sumber hidup dan penopang kehidupan itu. Dengan kata lain, menggunakan suara, gerak, bahasa, karya, dan nafsu atau semangat untuk memuji Tuhan, itulah hidup yang terbaik bagi manusia, manusia yang manapun dan siapapun. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih melakukan yang terbaik ini dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kesediaan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih berhaleluya membuat Bapak Ibu saudara-saudari menjadi makhluk bernapas paling berguna dan paling mulia di dunia ini, dan yang mampu mengikut sertakan benda-benda mati seperti alat-alat musik yang sudah ada dan yang baru dicipta memuji Tuhan. Mazmur 150 bukan hanya menganjurkan biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, tetapi juga hendak mengatakan biarlah segalanya memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua tanpa kecuali dan karya-karya kita, benda-benda di lingkungan kita terhitung di dalamnya. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua menjadi para ilmuwan, teknolog, teolog, dan budayawan yang paling terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan memuji nama-Mu oleh karena karya-Mu yang luar biasa, kebesaran-Mu dan keperkasaan-Mu yang membuat kami hidup dan bisa memuji nama-Mu, berkarya di dunia ini. Tuhan, tuntun kami agar semua kehidupan kami menjadi pujian bagi nama-Mu yang kudus, bagi Engkau Tuhan kami yang Maha Esa. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam kelalaian kami selama ini memuji Engkau. Dan kami yakin Tuhan akan menolong bangsa kami agar terlepas dari kesulitan ekonomi, juga kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Sembuhkan semua yang sakit itu Tuhan. Mujarabkan semua obat yang digunakan. Juga vaksinasi yang dilakukan kiranya sukses dan membuat bangsa kami kebal terhadap penyakit ini. Tuhan, sempurnakan doa ini yang kami mohon kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.